Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja Forum. Pada segmen ini saya juga telah terhubung dengan Pandu Riono, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia melalui Skype. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam. Pak Pandu, saya ingin minta prediksi Anda. Kira-kira pandemi COVID-19 di Indonesia ini kapan akan memuncak? Epidemi ini memuncak dengan kita sekarang sudah moderate, maksudnya intensitas dengan PSBB dan testing sudah mulai meningkat. Itu diharapkan pada waktu bulan Ramadan itu akan mulai meningkat tinggi. Meningkat tinggi di bulan Ramadan terus? Yes. Kemudian dan kalau terus intensitasnya benar-benar selama bulan Ramadan tingkat, bisa kita turunkan, tidak terjadi seperti yang kita takuti mendekati 1 juta. Dengan demikian kita yang butuh perawatan ya, karena yang kita estimasi adalah bagaimana orang-orang yang terinfeksi ini membutuhkan perawatan sehingga pelayanan kesehatan kita bisa keteterannya nggak kuat. Okay. Jangan demikian, kalau mudiknya bisa dicegah, bisa tidak terjadi, itu kita bisa mencegah 200.000 seandainya kalau mudik itu kita biarkan. Karena kita asumsinya mudiknya itu kira-kira 20% dari penduduk Jakarta, Jabodetabek, atau 50% dari mudik tahun lalu. Jadi sebaiknya pemerintah pusat memang melarang untuk melakukan ritual mudik itu Pak Pandu demi untuk mencegah terjadinya eskalasi yang sangat pesat. Ya bukan pemerintah melarang, tapi kita semua membatasi diri untuk membatasi tidak mudik. Kesadaran bersama ya? Betul. Oke. Lalu tadi ada faktor PSBB. Sejauh ini bagaimana evaluasi Pak Pandu? Apakah PSBB yang memang baru dilaksanakan sudah cukup efektif untuk memutus mata rantai penularan atau gimana Pak? PSBB yang dilakukan pada minggu-minggu ini masih bersifat edukasi. Masih belum efektif. Ya, jadi kita perlu mengembangkan monitoring dan evaluasi dari PSBB setiap hari dan kita bisa terus meningkatkan sehingga PSBB yang diharapkan benar-benar terimplementasi. Kalau tidak, kita seakan-akan melaksanakan PSBB, tapi di lapangan tidak terjadi yang seperti kita harapkan. Kalau kita betul bisa menerapkan PSBB yang kita harapkan, maka dampaknya itu cukup besar seperti banyak negara lain, sehingga puncak kasus bisa lebih rendah, dan kita bisa tunda terjadinya puncak yang sudah rendah tadi, sekitar 2 minggu dari yang seharusnya. Jadi kalau menurut prediksi Pak Pandu Riono, kira-kira prediksi orang yang positif terpapar corona di Indonesia ini akan mencapai angka berapa Pak? Oh, kalau itu sih angkanya sampai jutaan. Sampai jutaan? Iya, kita tapi tidak mengestimasi yang itu. Yang kita berikan informasi pada pemerintah adalah ini adalah kasus yang benar-benar butuh pelayanan. Kira-kira 4%, 3-4% dari yang terinfeksi. Lalu apakah juga ada prediksi dari Pak Pandu kapan pandemi ini akan memuncak dan kemudian turun, Pak? Ya, memuncaknya setelah hari raya, ya kan. Jadi pada sekitar hari raya lah. Setelah Lebaran itu akan memuncak tinggi. Ya, kalau kita benar-benar bisa high intensity, benar-benar kita bisa mencegah orang untuk benar mematuhi konsep PSBB ini, diharapkan mundur di sekitar bulan Juni. Artinya PSBB ini dianggap sebagai berhasil kalau tidak lagi ada pergerakan orang, Pak ya? Membatasi pergerakan orang. Kita tetap bisa memberikan pergerakan orang dalam skala yang tidak besar karena kita tetap ingin kebutuhan dasar manusia tetap bisa diakomodasi. Oke, baik. Saya ke Pak Wali Kota Bekasi, Pak Rahmat Effendi ya. Tadi Pak Pandu Riono memperkirakan bahwa akan ada memuncak pada bulan Lebaran ya di Juni. Gimana persiapan Kota Bekasi kalau prediksi itu kemudian memang menjadi kenyataan? Gimana Pak Rahmat? Ya, makanya tadi saya sampaikan. Dan terima kasih Pak Pandu ya, kita terus disupport dan terus diingatkan untuk bekerja lebih keras lagi. Memang kalau kita ini tidak masif, kita ini tidak memperkecil sekecil mungkin ya
kan yang dibatasi, yang diinginkan orang itu adalah supaya tidak kemana-mana. Oke. Sehingga penularannya itu minimal terputus. Nah, kalau kondisinya masih seperti sekarang, maka apa yang disampaikan oleh Pak Pandu itu bukan mustahil, ya menguras tenaga, menguras kas daerah, bahkan menguras APBN. Nah, oleh karena itu saya sampaikan kepada Pak Gubernur Jawa Barat dan Pak Gubernur DKI dan juga Banten, kebetulan masih ada. Episentrumnya ini ada di Jakarta dan Jabodetabek. Disinilah harusnya yang kita concern bersama, ya. Bahkan tadi Pak Menteri Sosial sudah sangat luar biasa menyampaikan bahwa bansos itu diberikan kepada daerah untuk diolah, ya. Nah, sementara kami mendapatkan kabar bahwa itu melalui data DTKS. Oke, Ini baik Pak Rahmat. Seperti ini pun. Saya ke Gubernur Banten, Pak Wahidin, gimana kira-kira antisipasi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten kalau memang puncaknya akan pada bulan Juni nanti sebetulnya? Bagaimana sekarang bisa mengurangi kecenderungan orang ke Jakarta? Oke. Atau juga bisa mengurangi orang Jakarta ke Tangerang. Itu kan persoalannya. Jadi pembatasan sosial itu maksudnya apakah kita memang efektif? Kita lihat nanti minggu depan, karena kita baru mulai Sabtu. Tapi kalau dari data yang ada kita update COVID-19 yang ada di provinsi, kecenderungannya memang naik. Dari hari ke hari naik. Karena apa? Ada aktivitas dan mobilisasi massa yang tidak terkontrol oleh kita. Ya, persoalannya sekarang sejauh kita bisa mengefektifkan PSBB, ini saya kira kita bisa akan lihat kecenderungannya ya akan berkurang. Oke. Tapi persoalannya itu apakah efektif atau tidak PSBB yang tanpa sanksi, tanpa hukuman dan lain sebagainya. Oke, ini baik. Saya kira itu persoalan. Baik, Pak Gubernur Banten. Bung Fajrul, jadi Pak Panduryono tadi memprediksikan puncaknya akan pada bulan Juni. Itu pun dengan catatan bahwa PSBB yang diterapkan di berbagai daerah itu betul-betul efektif. Skenario apa yang disiapkan oleh pemerintah pusat? Pertama terima kasih ini atas pendapat dari expert seperti Pak Panduryono, karena pada dalam kondisi di mana krisis itu terjadi, yang kita bisa menjadi dasar dari pemikiran kita adalah para expert seperti ini. Nah, pemerintah sampai saat ini tidak menentukan kapan ini akan bisa teratasi. Cuma pemerintah menetapkan bahwa pertama, seperti tadi saya sampaikan, kita ingin tegas mengatakan kita ingin memutus penyebaran daripada COVID-19. Tapi kuncinya adalah pada efektivitas PSBB. Jelas tadi kan disebutkan oleh baik dari Bekasi, kemudian dari Banten dan yang lain-lain bahwa PSBB harus dilaksanakan betul-betul secara serius, secara efektif. Kan seperti itu. Apa kendalanya? Tadi dinyatakan bahwa tidak ada katanya apa itu yang namanya hukum. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Keterkaitan Masyarakat, pelanggaran terhadap PSBB itu ada pidananya, yaitu 1 tahun atau denda 100 juta. Tapi sampai sekarang kan pemerintah, seperti Pak Pandu tadi masih pada tahap edukasinya. Tetapi kalau pembubaran... Pada law enforcement-nya kapan? Law enforcement-nya kan sebelum PSBB, itu maklumat Kapolri kan sudah jalan. Kita sudah memakai pembubaran terhadap kumpulan massa. Itu pakai 212, 214, 216 ayat 1, 218 di KUHP, itu sudah dipakai. Dan itu sudah puluhan ribu kegiatan perkumpulan massa sudah dibubarkan. Oke, baik. Saya kembali kepada Pak Panduryono. Pak Panduryono, apa saran konkret Anda agar PSBB yang sudah diberlakukan di Jakarta, Jabodetabek ini lebih efektif untuk menekan pergerakan orang yang berarti juga memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19? Ya, pertama yang dilupakan adalah kita harus melakukan edukasi massal, massive education. Karena banyak masyarakat yang belum paham kenapa mereka dilarang berpergian. Dan mereka ini jangan disalahkan dulu kalau belum ada massive education. Dan education itu harus pakai bahasa yang dipahami oleh mereka. Ini yang saya lihat selama ini kan social distancing dan sebagainya. Nggak paham ya Pak ya? Ya nggak paham. Jadi terus kedua, yang dari pihak pemerintah daerah
perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Jangan takut mengkoreksi kalau ada langkah-langkah yang keliru. Terus setiap hari kita memperbaiki karena kita masih punya waktu untuk terus minggu depan supaya PSBB lebih efektif berjalan. Ketiga adalah nanti kita harus mengevaluasi, mendata semua pasien-pasien dengan suspek COVID yang dirawat, kapan sebenarnya terjadi penurunan kasus-kasus yang benar-benar ODP dan PDP. Karena ODP dan PDP itu sangat krusial dan penting. Dan penting pula adalah agar semua wilayah di Indonesia ini juga turun semua. Sehingga kita Presiden bisa bilang deklarasi dicabut. Kan deklarasinya bersifat nasional. Kalau masih di Jawa Tengah nanti masih belum selesai, orang Jawa Tengah masih nggak bisa ke Jakarta, orang Jakarta nggak bisa ke Jawa Tengah, kayak gitu. Gitu kenapa harus secara nasional. Baik Pak Pandu Riono, terima kasih telah bergabung di satu meja. Pak Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, dan Pak Wahidin Halim, Gubernur Banten, serta juru bicara Presiden Fadzrul Rahman. Terima kasih semuanya. Pandemi COVID-19 akan menguji eksistensi sebuah bangsa. Perang semesta melawan COVID-19 haruslah dihadapi bersama-sama, ya pemerintah dan rakyat. Saatnya semua warga bangsa mendukung upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Tetap berada di rumah, termasuk tidak pulang kampung, adalah pilihan terbaik saat ini. Jadikan momen pandemi adalah momen berbagi untuk sesama. Berbagi kepada sesama yang membutuhkan, berbagi kepada sesama yang berjuang di garis depan. Berbagi tidak akan rugi. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.